Jadi mazhab Syafi'i ini mazhabnya mayoritas ahli hadis. Dari dulu kira-kira 80% ahli hadis ini mazhabnya Syafi'i. Jadi yang paling kuat memang mazhab Syafi'i memang. Karenanya rata-rata para penulis syarah kitab-kitab hadis itu memang ulama Asy'ariyah. Bahkan semuanya ya. Ada ulama Wahabi di Madinah, Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Ghunaiman mengatakan jami'u syurrahil Bukhari Asy'ariyah. Semua ulama-ulama yang menulis syarah Bukhari itu Asy'ari semua katanya. Artinya apa? Mereka mengakui kalau ulama mereka gak punya peran menulis syarah Bukhari. Gak punya. Yang melayani kitab-kitab hadis ini ulama kita. Mereka hanya mengambil sebagian kecil hadis. Jadi hanya sebagian saja. Ini bukan berarti mazhab di luar Syafi'i tidak punya dasar hadis. Punya juga. Cuman pengakuan para ulama di luar Syafi'i memang yang paling kuat mazhab Syafi'i dari segi dalil hadis. Ada kitab ya namanya Al-Insaf fi Bayani Asbabil Ikhtilaf, karangan ulama India Syah Waliullah Ahmad bin Abdurrahim Ad-Dahlawi. Jadi memang kata beliau mazhab yang paling bagus itu mazhab Syafi'i. Mengapa? Mazhab ini paling akurat dan dalil hadisnya paling kuat. Bahkan kitab-kitab hadis itu disusun hanya untuk melayani fikih Syafi'i. Ini kata beliau memang paling kuat. Kalau ada orang Wahabi pakai dalil, itu biasanya sebagian hadis dan tidak dikompromikan. Kemudian tidak mengikuti pemahaman para ulama ahli hadis. Biasanya begitu. Kalau itu khusus masalah Wahabi. Ini hampir semua persoalan itu yang menjadi khilafiyah antara kita dengan Wahabi seperti itu. Padahal yang paling banyak dasarnya ya kita ini dasarnya hadis-hadis itu ramai. Amaliyah tradisi di Nusantara ini, apalagi tradisi zikir bersama, maulid, itu dalil hadisnya banyak sekali itu. Yang menentang itu hadisnya cuma satu, yaitu hadis kullu bid'atin dhalalah. Itu aja dalilnya. Cuma ini hadis ini dijadikan dalil umum. Kalau kamu datang ke tempat servis mobil ya atau motor, itu ada kunci namanya kunci Inggris. Saudara tahu kunci Inggris? Kalau bautnya besar dibesarkan. Ya hadis kullu bid'atin itu dianggap kunci Inggris sama mereka. Dicocok-cocokkan. Nanti ada orang bikin maulid haram ini. Mengapa? Dulu Rasulullah gak pernah bikin acara maulid. Kalau memang pernah, coba ustadz siapa yang diundang ceramah? Gak ada riwayatnya. Berarti bid'ah, dan bid'ah itu sesat. Dalilnya kullu bid'atin dhalalah. Padahal ini gak membicarakan maulid kullu bid'atin dhalalah. Ini bid'ah. Yang dimaksud bid'ah ini bid'ah yang bagaimana? Kan perlu penjelasan para ulama. Para ulama ahli hadis menjelaskan yang dimaksud bid'ah dhalalah ini ya bid'ah yang sayyi'ah itu yang tersesat. Kalau bid'ah yang hasanah gak dhalalah. Karenanya kalau kita perhatikan di kitab-kitab Wahabi ya, kaidahnya tidak jelas. Gak ada kaidah yang baku. Artinya apa? Kaidah itu kalau sesuai dengan kepentingan mereka dipakai. Kalau gak sesuai gak dipakai. Misalnya ada ulama Wahabi yang namanya Syekh Utsaimin di Saudi. Sudah wafat sekitar tahun 99 atau 2000. Saya punya kitabnya di rumah. Ketika membahas hadis kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah adalah sesat. Apa kata beliau? Hadza kalamun 'amun musawwarun bi aqwa adawatil umum wa huwa lafdhu kullu. Ini redaksi umum yang dipagari sur ya sur. Sur itu kan istilah dalam ilmu mantek.
Wahabi ini mengharamkan ilmu mantek, tapi dipakai istilahnya ini. Aneh mereka ini. Mengharamkan tapi pakai. Ini redaksi umum. Dan dipagari dengan perangkat yang paling kuat yang menunjukkan keumuman, yaitu kullu. Karenanya bid'ah jangan dibagi-bagi lagi. Alasannya karena ada kullu. Di bagian lain kitab yang sama, ketika berdialektika dengan orang-orang Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk. Mu'tazilah pakai dalil umum juga di dalam Al-Quran. Apa dalilnya Mu'tazilah? Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Wal Qur'anu syai'un. Dan Quran itu sesuatu, berarti diciptakan oleh Allah. Apa kata Syekh Utsaimin? Oh, gak bisa ini. Ini walaupun ada kullunya, kullu ini masih bisa dibatasi. Ini gak bisa. Walaupun semua bisa dibatasi. Mengapa? Karena di dalam Al-Quran ya ada ayat tentang Ratu Bilqis. Ratu Bilqis itu di dalam Al-Quran disebutkan wa utiyat min kulli syai'. Ratu Bilqis ini oleh Allah dikaruniakan segala sesuatu. Kata Syekh Utsaimin, padahal gak semuanya milik dia. Contohnya kerajaan Nabi Sulaiman gak dimiliki sama dia. Jadi kullu itu gak berarti bermakna keseluruhan. Ini Syekh Utsaimin. Artinya apa? Kaidah itu tidak baku. Termasuk ahli hadis mereka Syekh Al-Albani. Wahabi ini punya ahli hadis namanya Al-Albani. Mengapa Al-Albani? Karena Wahabi gak punya ahli hadis yang kompeten, yang mumpuni, gak punya. Dan Syekh Al-Albani ini banyak tidak menjalankan kaidah secara baku. Kadang seorang rawi hadisnya dinilai hasan atau sahih. Rawinya ini suatu saat ada hadis tentang tawassul. Wahabi kan nanti tawassul. Riwayatnya melalui rawi ini didhaifkan. Mengapa? Karena ada rawi namanya ini. Padahal di kitab lain ketika hadisnya agak menyangkut tawassul dibilang hasan atau sahih. Ini banyak terjadi. Karenanya hati-hati ya. Kalau ada buku lalu ada catatan kaki hadis ini disahihkan oleh Albani, itu berarti buku Wahabi. Albani ini orangnya kalau kata orang sekarang mincela minceli. Ngerti mincela minceli saudara? Enggak jelas, kaidahnya enggak jelas. Wahabi juga begitu. Dan saya kira perlu ya kawan-kawan di Pekanbaru ini menghimpun hadis-hadis yang disalahfahami oleh Wahabi dan diluruskan. Kawan-kawan lah di Surul Mustafa atau di terutama yang muda-muda ini. Hadis-hadis yang gagal faham. Hadis-hadis di mana orang Wahabi gagal faham. Itu perlu itu. Karena hadisnya ada, cuma mereka gagal faham aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Tema kali ini berkaitan dengan pernyataan Sumbang Idrus Ramli yang dengan sengaja membela mati-matian mazhabnya. Tentu itu memang kebiasaan dia ya, yang sudah dikenal sebagai seorang ulama, banyak dustanya, banyak bohongnya. Kalau dalam ilmu hadis sudah sat, itu Idrus Ramli ya. Jadi kalau dalam ilmu hadis Idrus Ramli itu sudah nggak dipakai lagi gitu, karena tidak termasuk kepada sanad yang jujur ya, alias banyak bohongnya. Nah, berkaitan dengan Imam Syafi'i, saya tidak mengurangi hormat kepada Imam Syafi'i. Beliau jelas saya bukanlah apa-apa bagi
Imam Syafi'i. Dari sisi pengetahuan ilmu agama, Imam Syafi'i sangat menguasai. Dari sisi ilmu hadis, Imam Syafi'i sangat menguasai. Memang banyak sekali orang-orang yang lahir menyatakan sebagai pengikut Imam Syafi'i. Banyak sekali pengikut Imam Syafi'i. Tetapi yang jelas pengikut-pengikut Imam Syafi'i masa lalu bukanlah pengikut-pengikut Imam Syafi'i di abad sekarang. Pengikut-pengikut Imam Syafi'i masa lalu itu kritis terhadap imamnya. Kalau salah tidak diikuti imamnya, bahkan dikritisi. Contohnya Imam Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani. Jika dilihat dalam kitab-kitabnya, beliau tidak pernah berhenti mengkritisi imamnya. Itu satu contoh ya, satu contoh. Jadi bukan muqallid. Kalau pengikut Imam Syafi'i sekarang ini kan rata-rata muqallid, yaitu membabi buta. Asal ikut saja walaupun kenyataannya bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Ada perbedaan yang sangat jauh. Pengikut masa lalu itu ittiba, apa yang sesuai dengan kitab-kitab hadis yang sahih, baru mereka mengambilnya, baru mereka itu menjiplaknya, baru mereka copy paste gitu. Itu ulama-ulama masa lalu dari pengikut Imam Syafi'i. Jadi sifatnya ittiba. Mereka menggunakan standar kritik terhadap hujah-hujah yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Ini berbeda sekali ya. Jadi kalau dibandingkan dengan pengikut Imam Syafi'i sekarang, ya asal bicara. Bahkan sesuatu yang tidak syafi'iyah pun oleh mereka dikatakan dari Imam Syafi'i. Jika kita perhatikan ketololan mereka ya di sini. Jadi walaupun bukan dari Imam Syafi'i, dikatakanlah dari kitab Imam Syafi'i. Mereka mensyafi'ikan amalan-amalan bid'ah, legalisasi terhadap amalan-amalan bid'ah dengan menggunakan nama kebesaran Imam Syafi'i. Itu yang banyak terjadi di abad sekarang ini. Dari sisi keilmuan ya muqallid, mereka teriak-teriaknya sebatas muqallid. Orang yang dengan sistem taklid buta mengambil fatwa-fatwa para ulama, sedangkan mereka tidak tahu asalnya dari mana fatwa itu diambil. Itu ya, jika kita perhatikan perbedaan Imam Syafi'i sekarang dengan perbedaan Imam Syafi'i yang dulu. Sehingga tidak sedikit dari pengikut Imam Syafi'i yang mengkritisi apapun yang datang dari Imam Syafi'i. Itu yang pertama. Yang kedua ya. Kalau kita perhatikan, dikatakan bahwa Imam Syafi'i itu ulama hadis, harusnya masuk ke jajaran kutubus sittah atau kutubut tis'ah yang dikelompokkan oleh para ulama. Tapi justru tidak termasuk. Dari kitab-kitab pilihan para ulama itu tidak masuk baik ke kutubus sittah ataupun ke kutubut tis'ah. Jika kita baca di dalam kutubut tis'ah, yang ada di situ diantaranya Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Nasa'i, ya, Ibnu Majah, Imam Malik, Ad-Darimi, Turmudi, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Itu kutubut tis'ah. Tidak disebutkan di situ, yang disebutkan Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal itu masuk dalam jajaran ulama hadis. Imam Syafi'i tidak termasuk. Apa penyebabnya? Itu sama tentunya dengan
kitab fikih yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah. Antara hadis-hadis Nabi kemudian dan pendapatnya dalam kutub, yaitu dalam kitab Al-Musnad atau kitab Al-Um, jika kita baca lagi, itu memang tak bisa dibedakan mana yang hadis, mana yang pendapat Imam Syafi'i gitu. Itu. Jadi disinilah terjadi percampuran. Bahkan tidak sedikit juga para ulama yang kelak kemudian mengkritisi Imam Syafi'i. Ya, mengkritisi Imam Syafi'i. Mengkritisi Imam Syafi'i banyak sekali itu. Termasuk lintas mazhab, dari tokoh-tokoh mazhab, pengikut imam mazhab itu tidak sedikit juga yang mengkritisi dan membanding-bandingkan fatwa Imam Syafi'i dengan fatwa imam-imam mereka. Ini jika kita melakukan penelusuran ya, penelusuran dalam kitab-kitab hadis yang ditulis oleh ulama-ulama dahulu kala, tentu tidak sebagaimana yang diutarakan oleh Idrus Ramli. Kalau apa yang diutarakan oleh Idrus Ramli itu lebih banyak pada ngibulnya gitu. Membela tidak berdasarkan ilmu, asal keluar saja dari mulutnya, dan yang diambil itu dari kitab-kitab yang muridnya memang cenderung seperti itu. Kenapa? Ini orang hanya melihat dari kacamata mazhabnya, tidak melihat dari kacamata mazhab orang lain. Kalau mau dibaca misalnya dalam kitab yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, berapa banyak dari pengikut Hambaliyah yang juga berbicara kitab-kitab syarah. Dia mensyarah kitab Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya, tidak sedikit. Juga kalau kita berbicara berkaitan dengan pengikutnya Imam Abu Hanifah, tidak sedikit yang mengkritisi, termasuk pengikutnya Imam Malik. Mereka memiliki ulama-ulama yang juga mengkritisi kitab Imam Syafi'i. Tetapi juga beliau banyak yang menjadi pensyarah dari kitab-kitab, yaitu tadi kitab Imam Bukhari dan kitab Imam Muslim ya. Ini orang akibat tidak membaca barangkali, sehingga terlalu fanatik buta di dalam mengutarakan pendapat-pendapatnya. Nah, oleh karena itu kita tidak terlalu percaya dengan Idrus Ramli, karena lebih banyak kemasan-kemasan bohongnya dibandingkan dengan kebenaran-kebenarannya. Dasarnya yang dipakai itu karena kebencian, bukan lagi ilmiah. Mana pernah kita melihat Idrus Ramli itu berbicara ilmiah? Nggak ada itu. Setiap penyampaian risalah apapun yang disampaikan lebih pada konteks dendam, ya, konteks dendam, kebencian dan sebagainya, yang tidak melahirkan solusi, tapi melahirkan problem. Bukan problem solving, tapi melahirkan problem. Menumpuk-numpuk problem dalam tubuh umat Islam, menimbulkan kasus-kasus kegilaan pemikiran di berbagai santri-santrinya ya. Santri-santrinya kan banyak yang ikut gila itu. Kalau di Madura saya bisa tahu orang-orangnya siapa ya, pengikut Idrus Ramli yang gila-gilaan gitu. Asal ngomong, waduh, saya itu melihatnya mereka ini parah sudah. Masuk tingkat akut. Membela tingkat akut dari sisi keilmuan minim gitu ya. Barangkali ini dari saya, Zulkarnain Edul Maduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.